Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Tebar Iman ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah mengerjakan sholat isya hingga terbit fajar, dengan kondisi sesudah tidur meskipun hanya sebentar. Sholat tahajud dapat dikerjakan dengan rakaat yang tak terhingga. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada akhir sepertiga malam, yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Hukum mengerjakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad, yang artinya ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Perintah mengenai sholat tahajud ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Tidak sedikit orang yang bertanya, surah apakah yang dibaca ketika melaksanakan salat tahajud setelah membaca surah Al-Fatihah. Bacaan surat dalam sholat tahajud tidak ada bedanya dengan surat yang dibaca pada sholat yang lainnya. Namun terdapat bacaan surat pendek dalam sholat tahajud seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa saja bacaan surat pendek dalam sholat tahajud yang sesuai dengan sunnah Rasulullah? Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, kriteria utama surat yang dibaca Rasulullah adalah surat-surat yang ringan. Ukuran surat yang ringan ini sangat subjektif bagi masing-masing orang yang membacanya. Surat pendek yang ringan ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Oleh karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, berikut ini 4 surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan sholat tahajud.
Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Yang pertama adalah surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Yang kedua adalah surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bahul-bahul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Yang ketiga yaitu surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kemudian yang keempat adalah surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, alladzi jama'a malan wa addadah, yahsabu anna malahu akhladah, kalla la yumbadanna fil khutamati wa ma adraka mal khutamah, narullahil muqaddatul lati tattali'u alal afidah, innaha alaihim mu'sadatun fi amadim mumaddadah. Yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutomah. Tahukah kamu apakah neraka Hutomah? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar naik sampai ke hati. Sungguh api itu tertutup rapat sebagai hukuman atas diri mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, itulah 4 surat pendek yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk dibaca pada waktu sholat tahajud. Setelah mengetahui hal ini, semoga kita bisa memperbaiki dan meningkatkan ibadah sholat tahajud kita. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.